Shalom, Opa Oma Akinin yang saya kasihi. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sapaan Lansia GKP Jemaat Bandung, Kamis 13 Maret tahun 2025. Tema kita pada hari ini adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-23, 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Opa Oma Akinin yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 3 ayat ini mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ialah supaya kita berpegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dipanggil untuk memiliki keteguhan iman ini dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Coba kita perhatikan, sejak kita mengaku iman percaya, mungkin sejak kita masih kecil, ketika kita juga sidi, atau juga ketika kita dibaptis dewasa, kita bersama-sama menghayati sejak saat itu kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, bukan? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan pada masa remaja, masa muda, ketika kita berkeluarga, bahkan ketika kita juga mungkin beberapa di antara kita harus sendiri membesarkan anak-anak, ketika kita juga harus berjuang melakukan berbagai hal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, kita sadar betul bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Dengan demikian, kalau kita melihat masa lalu kita itu dengan kacamata iman, maka ajakan untuk berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kepada Yesus Kristus adalah ajakan yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita penuhi. Itu yang pertama, ajakan untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan. Yang kedua, saudara sekalian, Opa Oma Akinin, ternyata pengharapan kita tidak cukup hanya dilakukan dalam situasi biasa-biasa saja. Tetapi pengharapan itu juga harusnya mendorong kita untuk memperhatikan agar kita berbuat kasih, agar kita berbuat baik dalam kehidupan kita. Apapun keterbatasan kita, baik fisik maupun secara ekonomi, finansial, bahkan keterbatasan-keterbatasan lainnya, tidak boleh membuat kita menjadi lupa bahwa kita harus terus mengasihi. Mengasihi adalah memberikan perhatian. Memberi dan memberikan perhatian tidak selalu dalam bentuk finansial. Sebagai kaum lanjut usia, dalam keterbatasan kita, bukankah kita juga bisa memberi perhatian melalui doa kita? Kita juga melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan tidak jemu-jemunya memberi nasihat. Di tengah perkembangan dunia modern, di mana generasi milenial
Mungkin mereka lebih suka kepada nasihat-nasihat yang lebih modern dan menganggap nasihat-nasihat kaum lanjut usia adalah nasihat-nasihat yang sudah kuno, yang sudah tidak lagi berarti atau relevan pada masa sekarang ini. Itu tidak boleh membuat kita menjadi lemah dan abai untuk melanjutkan memberi nasihat. Terus-menerus kita melakukannya dalam berdoa dan berbuat baik dengan memberi nasihat kepada pasangan kita, kepada anak, menantu, cucu, cicit kita, kepada tetangga kita, kepada anggota jemaat GKP Bandung melalui bagian baik dari sektor maupun area di mana kita berada di dalamnya, bahkan dalam komunitas kategorial, khususnya kategori kaum sepuh, kaum lanjut usia. Kita percaya ajakan untuk melakukan perbuatan baik ini, untuk menyatakan kasih ini juga akan dapat kita lakukan. Opa Oma Akinin yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa seperti saat ini, menjelang kita juga saatnya nanti akan menuju sakramen perjamuan kudus Jumat Agung dan bahkan merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, maka kepada kita kembali diingatkan agar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah akan dilakukan dalam berbagai bentuk. Dimulai dari pertemuan ibadah di keluarga kita masing-masing. Pertemuan ibadah di sektor kita masing-masing. Pertemuan ibadah di komisi kategorial, khususnya kaum lanjut usia. Terlebih lagi, pertemuan ibadah minggu, hari-hari raya gereja, maupun hari-hari lainnya. Kita bersyukur melalui berbagai kegiatan yang telah diprogramkan oleh Majelis Jemaat GKP Bandung, kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Saya tahu bagi kaum lanjut usia juga disediakan kendaraan-kendaraan untuk menjemput dan mengantar. Kita bersyukur tidak hanya mengandalkan dari gereja saja, tetapi juga anak mantu dan cucu kita juga siap untuk mengantar dan menjemput kita menuju pertemuan-pertemuan ibadah. Persoalannya, apakah hati kita tetap memiliki kekuatan, semangat untuk hadir dalam ibadah-ibadah tersebut? Jika kita berpengharapan, jika kita mewujudkan kasih, maka itu pasti merupakan buah dari kehadiran kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan pada hari ini, kita juga diingatkan bahwa waktu semakin mendekat. Kita lihat, kita dengar, kita hadir dalam peristiwa-peristiwa duka cita yang terjadi bahkan hampir setiap minggu dalam kehidupan jemaat GKP Bandung. Apakah itu akan membuat kita menjadi takut dan ngeri? Apakah itu akan membuat kita menjadi tidak berpengharapan? Tentu saja tidak. Itu semua seharusnya mendorong kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak menjadi takut. Dan supaya kita tidak menjadi takut, maka kita perlu terus waspada dalam perjalanan hidup ini. Kita waspada, apakah sungguh-sungguh kita telah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Opa, Oma, dan Akinin sekalian, firman Tuhan hari ini menyemangati kita supaya kita selalu berpengharapan, mewujudkan kasih, dan selalu berbuat baik melalui memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian, kita juga tidak akan menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita bagi opa oma dan aki enin sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui surat Ibrani pada hari ini, maka kami diberikan pengajaran untuk memiliki pengharapan yang teguh dan kuat kepada Tuhan Yesus yang setia, untuk juga dimampukan mewujudkan kasih, berbuat baik khususnya dengan berdoa dan memberi nasihat kepada keluarga kami, orang-orang yang ada di dekat kami. Kami bersyukur atas kesempatan kami dapat mendengarkan sapaan lansia hari ini, yang juga mendorong kami untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Engkau memberkati kaum lansia GKP Jemaat Bandung dengan sukacita dan damai sejahtera, diberikan kesehatan, khususnya bagi yang sedang mengalami sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang sedang dalam pemulihan, yang sungguh ada dalam kondisi lemah oleh karena usia lanjutnya. Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa kami mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan GKP Jemaat Bandung, bagi hamba-hamba Tuhan, para pendeta jemaat dan keluarganya, bagi para penatua, bagi komisi sepuh, komisi lanjut usia, bahkan seluruh komisi kategorial yang ada dan non-kategorial yang ada. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi bangsa negara Republik Indonesia, bagi orang-orang yang mungkin masih mengalami pergumulan akibat banjir, akibat berbagai bencana lainnya, dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.